Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Marilah senantiasa kita panjatkan atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah bulan puasa telah tiba, bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, penuh kasih sayang Allah, dan banyak sekali bonus yang Allah berikan kepada kita di bulan ini. Dan pada kesempatan kali ini, teman-teman yang berbahagia, saya ingin menyampaikan tentang lelah yang disukai oleh Allah dan Rasulullah. Yang pertama adalah lelah dalam mencari nafkah. Tentu dalam mencari nafkah di sini kita menjadi ingat kedua orang tua kita, baik ayah maupun ibu kita yang berjuang untuk mencari nafkah kepada kita. Tidak mudah untuk menjadi orang tua. Jadi kita sebagai anak, harapannya cara membalas berterima kasih kita adalah dengan berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua adalah lelah dalam mengurus rumah tangga. Banyak sekali pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mengepel, mencuci, menyetrika, dan tentunya itu tidak hanya membuat kita lelah secara fisik tapi juga lelah secara non fisik atau mental. Dan ternyata itu adalah lelah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya itu juga berpahala. Yang ketiga adalah lelah saat hamil atau mengandung, melahirkan dan menyusui. Saat hamil, seorang ibu membawa anaknya selama 9 bulan, kemudian melahirkan dengan rasa sakit yang teramat sakit gitu ya. Kemudian melahirkan, menyusui selama 9 bulan. Tentu itu adalah bernilai istimewa di mata Allah dan pahalanya sangat besar. Kemudian yang keempat adalah lelah dalam menuntut ilmu. Teman-teman harus semangat menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu kita dapat meraih masa depan kita, gitu ya. Ketika ada rasa malas, ketika ada rasa sedang tidak bersemangat, teman-teman harus melawan itu. Kita harus berjuang, kita harus bagaimana lelah kita itu karena Allah. Jadi kita akan tetap terus semangat, gitu ya. Kemudian lelah yang kelima atau selanjutnya adalah lelah dalam kesedihan atau kesusahan hati. Ketika kita sedang diuji, tentu kita merasa diri kita lelah, tentu kita merasa di mana Allah, gitu ya. Kapan Allah akan membantu saya? Nah, ternyata ketika kita diuji itu, Allah akan mengganti kesabaran kita dengan hadiah yang terbaik. Dan Allah menyukai orang-orang yang lelah dalam kesedihan. Di sini maksudnya adalah Allah siapkan pahala yang besar, Allah siapkan sesuatu yang istimewa, gitu ya. Kemudian yang keenam adalah lelah berjuang atau berjihad di jalan Allah. Nah, dalam konteks berjuang atau berjihad di jalan Allah ini adalah berperang melawan musuh-musuh Allah. Tentu itu terjadi di negara-negara yang konflik ya, kalau berjihad di sini. Kemudian yang ketujuh adalah lelah dalam beramal soleh atau lelah dalam melakukan hal-hal yang diamalkan atau dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat tahajud, berpuasa, kemudian beribadah lainnya, apapun itu tentunya membuat kita lelah, tapi tentunya Allah siapkan pahala yang besar gitu. Kemudian yang terakhir adalah lelah berdakwah di jalan Allah. Dakwah di sini artinya menyebarkan. Ketika kita menyebarkan kebaikan, mengajak kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, tentunya itu lelah kita adalah lelah yang disukai Allah, dan tentunya kembali lagi itu pasti berpahala. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, lelah yang disukai oleh Allah dan Rasulullah. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya, memotivasi, dan bisa membuat teman-teman lebih semangat lagi, karena ketika lelah kita karena Allah, maka Allah siapkan pahala yang besar, Allah siapkan hadiah yang bagus sebagai buah dari kesabaran kita.
Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.